Kalian pasti sudah sering berdiskusi. Nah, apa sih itu diskusi? Dalam pertemuan kita kali ini, itulah yang akan kita bahas. Kita akan lebih mengenal mengenai teks diskusi dari segi pengertian dan pokok pikiran dalam teks diskusi. Nah, apa sih itu teks diskusi? Kita akan berbicara mengenai pengertian teks diskusi adalah sebagai berikut. Teks diskusi merupakan suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, bisa pro dan kontra. Pro berarti setuju, sedangkan kontra berarti tidak setuju atau menolak. Gagasan atau pendapat dari semua sisi dievaluasi sebelum menentukan keputusan. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik, dan tentunya harus meyakinkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai pokok pikiran. Pokok pikiran atau ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Dengan kata lain, untuk dapat menemukan pokok pikiran, harus mengetahui letak kalimat utama terlebih dahulu. Letak kalimat utama bisa ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Pola pengembangannya adalah umum ke khusus. Berikutnya ada induktif. Induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Pola pengembangannya adalah khusus ke umum. Nah, yang terakhir adalah campuran. Merupakan kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Nah, setelah mengetahui letak kalimat utama, berikutnya adalah cara menulis pokok pikiran atau ide pokok tersebut. Bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah meringkas kalimat utama. Namun, yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah boleh diringkas namun tidak mengubah makna kalimat. Misal, kalimat utamanya bunga mawar itu indah. Bisa diringkas menjadi mawar itu indah, tidak mengubah makna. Yang kedua, menulis kalimat utama. Artinya, menulis seluruh kalimat utama karena tidak bisa diringkas. Apabila diringkas, akan menimbulkan makna yang berbeda dengan kalimat utama. Misalnya, Ani juara kelas menjadi kalimat utama. Tentu kalimat tersebut tidak bisa diringkas. Terakhir adalah menemukan inti paragraf. Menemukan inti paragraf dilakukan biasanya dengan meringkas isi paragraf. Nah, menemukan inti paragraf ini biasanya terdapat dalam soal-soal ulangan, baik ulangan umum maupun penilaian harian. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyusun teks diskusi. Yang pertama adalah gunakan judul dengan bahasa yang menarik. Misalnya, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Nah, kedua judul tersebut dapat menjadi topik diskusi yang bagus. Berikutnya adalah mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, namun perlu dipikirkan secara mendalam. Misalnya,
Haruskah kita berhutang terus kepada bangsa asing? Apa susahnya membuang sampah dengan benar? Berikutnya adalah mulai pendahuluan dengan bahasa yang emotif, dengan bahasa-bahasa yang menggugah perasaan. Misalnya, sangat jelas warga negara harus wajib pajak. Lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Berikutnya, menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Misalnya, saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh tentang bla bla bla. Anda pasti senang bercanda jika berpikir bahwa bla bla bla. Jadi mulai melibatkan pembaca agar seolah-olah pembaca ikut merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Kemudian yang terakhir adalah mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Misalnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Iklim berubah secara ajak dalam berita di media massa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju atas penyebabnya dan bagaimana efeknya dapat diperlambat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat.